Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusya Yofi Christian Wibowo, NIM 18F10018. Saya berasal dari Teknik Elektro Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai flyback converter yang merupakan bagian dari materi catur daya listrik. Baik, langsung saja kita mulai. Berikut ini adalah rangkaian ideal flyback converter. Bisa kita amati salah satu komponen yang penting di sini ada trafo. Kita harus memperhatikan dot trafo ini, positif dan positif. Bisa kita lihat di sini. Nah, saat saklar on yang terjadi, maka saklar ini akan menutup sehingga arus akan mengalir dari VD, kemudian melewati trafo ini, kemudian ke saklar dan kembali lagi. Nah, bisa kita lihat di bagian primernya seperti ini. Nah, untuk bagian sekundernya arus mengalir dari sini ke sini. Karena di sini ada yang namanya dioda, maka tidak dapat mengalirkan arus pada sisi sekundernya. Saat saklar off, bisa kita lihat arus langsung mengalir dari dioda ke beban dan ke kapasitor karena dirangkai secara paralel. Baik, berikut ini ada persamaan pada flyback converter mengalirkan arus primer sekunder secara bergantian. Kondisi ini akan menjadi masalah karena arus di sisi primer setelah mengalir tiba-tiba berhenti. Di trafo terdapat tegangan di induktor. Rumusnya adalah ini, persamaannya ini. Bisa dilihat D per dt turunan dari I. Jika arus diturunkan secara drastis, maka akan ada tegangan yang sangat tinggi. Pada saat primer, arusnya langsung berhenti. Itu akan berdampak dengan timbulnya spike pada trafo. Kemudian kita melihat pada rangkaian praktis flyback converter. Ini adalah saat saklar on, arus akan mengalir seperti pada gambar ini. Sedangkan saat saklar off, arus akan mengalir seperti ini. Ke sini, kembali ke atas, dan kembali ke sini. Dan ke sini. Bisa dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya, di sini ada rangkaian praktis flyback converter pada simulasi power simulator. Bisa dilihat di sini arusnya kontinu di atas sumbu 0. Bisa dilihat untuk V out-nya ini lebih dari V input. Di sini inputnya 12 dan di sini V out-nya 13,3. Dan di sini adalah tegangan primer dan tegangan sekundernya. Nah, syarat yang harus kita penuhi yaitu arusnya harus kontinu. Jika masih diskontinu, yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, kita bisa memperkecil nilai R. Yang kedua, bisa memperbesar nilai L. Dan yang ketiga, bisa memperbesar frekuensi. Jika mengubah beban, itu tidak mungkin dilakukan. Untuk cara yang kedua ini, memperbesar nilai L. Jika dilakukan, maka biaya akan bertambah besar karena menambah lilitan induktornya. Cara yang paling efektif yaitu kita bisa memperbesar frekuensinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.